Tapi kalau Anda memutuskan menyerang Presiden Jokowi, seperti yang dikatakan Pak Bambang Pacul, Anda sedang menggali kubur untuk mengubur impianmu sendiri, untuk mengubur diri sendiri. Sama seperti yang Pak Bambang Pacul maksudkan, bahwa narasi-narasi serangan tim 03 atau tim Ganjar Mahfud sama seperti menggali kubur bagi PDIP dan Ganjar Pranowo. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Akhirnya PDIP sadar dan menyesal bahwa gaya menyerang yang ditunjukkan oleh pihak PDIP terhadap Presiden Jokowi belakangan salah langkah. Meskipun menurut saya ini sudah terlambat, tapi nggak apa-apa. Intinya saya bersyukur bahwa pihak PDIP sudah mulai menyadari. Dan semoga berangkat dari kesadaran ini ada koreksi-koreksi yang dilakukan, agar supaya PDIP tidak kehilangan total simpatik dari rakyat, ya kan? Nah, kali ini ada pernyataan Pak Bambang Pacul yang viral banget nih, ya. Viral banget ini pernyataan Pak Bambang Pacul di TikTok. Sampai orang yang mengunggah pertama pernyataan Pak Bambang Pacul ini akunnya kebenet kayaknya, ya. Saya bacakan ini tulisan. Perubahan sikap narasi tim pemenangan Ganjar Mahfud atas Jokowi yang dulu diserang habis-habisan sampai ke masalah pribadinya dan kini justru berubah di ujung-ujung. Ini pernah diingatkan Pacul ketika awal-awal masa kampanye. Pacul adalah politisi senior PDIP, dapil Jateng yang sangat paham lapangan. Dulu Pacul pernah ingatkan agar jangan menyerang Jokowi dalam kampanye apapun. Tapi suara Pacul tidak digubris dan kini semuanya terbukti. Serangan kepada Jokowi adalah melubangi kuburan sendiri untuk PDIP dan Ganjar. Ini keren sekali, saya ulangi. Dulu Pacul pernah ingatkan agar jangan menyerang Jokowi dalam kampanye apapun. Tapi suara Pacul tidak digubris. Dan kini semua terbukti. Serangan kepada Jokowi adalah melubangi kuburan sendiri untuk PDIP dan Ganjar. Nah, tenang keluh Pacul. Sungguh ini semakin menunjukkan bahwa narasi tim 03 dibangun berdasarkan emosi, bukan kecerdasan berpolitik. Sekarang mau bagaimana atau mau kemana, kami tidak tahu. Ya, jadi kemarin saya sempat bilang, pasangan capres-cawapres manapun yang menyerang Presiden Jokowi bakalan kalah di Pilpres 2024. Jadi kita bisa mudah melihat gejala pasangan mana nih kira-kira yang akan memenangkan Pilpres 2024. Perlu dicatat bahwa saya tidak mendewakan Presiden Jokowi, tidak menganggap Presiden Jokowi seperti malaikat atau utusan istimewanya Tuhan. Nggak begitu. Tapi ada alasan-alasan logis, ada alasan-alasan rasional yang memang arahnya ke sana. Kalau Anda hari ini menyerang Presiden Jokowi, Anda kalah di Pilpres 2024. Karena Presiden Jokowi bagaimanapun juga masih dicintai oleh rakyat Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, saya katakan bahwa jelang Pilpres 2024 pendukung Jokowi terpecah menjadi 4 bagian. Yang satu jatuh ke Ganjar, yang satu jatuh ke Prabowo, yang satu jatuh ke Anies, yang satunya lagi masih ngambang, yang diam di tempat. Dan saya bisa prediksi bahwa sebagian yang diam di tempat, yang belum menentukan sikap, yang memilih ngambang,
ndak ke Ganjar, ndak ke Prabowo, ndak ke Anies. Yang masih diam di tempat ini justru lebih banyak. Yang memilih diam dalam cintanya terhadap Presiden Jokowi justru lebih banyak. Nah, inilah menurut saya semestinya menjadi target bagi pasangan capres-cawapres kita saat ini. Semestinya pasangan-pasangan capres-cawapres kita saat ini berpikir bagaimana menggait dan merebut hati pendukung Jokowi yang masih ngambang ini, yang belum menentukan sikap ini, yang sedang diam dalam cintanya terhadap Presiden Jokowi ini. Tapi kalau Anda memutuskan menyerang Presiden Jokowi, seperti yang dikatakan Pak Bambang Pacul, Anda sedang menggali kubur untuk mengubur impianmu sendiri, untuk mengubur diri sendiri. Sama seperti yang Pak Bambang Pacul maksudkan, bahwa narasi-narasi serangan tim 03 atau tim Ganjar Mahfud sama seperti menggali kubur bagi PDIP dan Ganjar Pranowo. Mungkin ini bisa menjadi pesan kepada pasangan capres-cawapres. Mengingat saya salah satu orang muda yang punya kepedulian terhadap bangsa, dan saya berharap agar kontestasi politik Pilpres 2024 ini dapat berjalan dengan aman dan damai, dan biar masyarakat itu bisa menentukan pilihan dalam kondisi bebas merdeka tanpa tekanan dan atau rasa terpaksa. Maka mari ciptakan situasi politik yang damai. Silakan saling menyerang, silakan saling mengkritisi, ya. Saling menyerang dalam tanda petik, saling menyerang dalam politik. Bukan saling menyerang bunuh-bunuhan. Ya. Bukan saling menyerang gontok-gontokan, enggak. Saling menyerang dalam konsep berpikir politik. Saya kira seperti itu, ya. Silakan saling mengkritisi, saling adu gagasan. Silakan. Tapi jangan serang Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi bukan salah satu capres 2024. Pak Jokowi akan segera selesai masa jabatannya di periode yang kedua ini, dan beliau bukan salah satu kandidat capres 2024. Ini mesti disadari agar supaya capres-cawapres kita yang ada saat ini bisa mengerti apa dan mana sasaran tembaknya yang sebenarnya. Begitu juga dengan kita sebagai relawan. Sedikit himbauan dari saya. Kita mesti mengerti, kita mesti mengenali mana dan apa sasaran tembak kita yang sebenarnya. Sasaran tembak kita yang sebenarnya bukan Jokowi. Tapi kalau kita membangun narasi-narasi yang sifatnya itu serangan terhadap Presiden Jokowi, salah kaprah. Kita akan kehilangan fokus. Dan itu bisa menjadi gejala kekalahan kita. Jadi kalau kubu Anies yang gencar membangun narasi-narasi serangan terhadap Presiden Jokowi, itu merupakan gejala kekalahan bagi kubu Anies. Kalau kubu Ganjar yang membangun narasi-narasi serangan, narasi-narasi politik yang sifatnya serangan terhadap Presiden Jokowi, itu merupakan gejala kekalahan bagi kubu Ganjar. Atau sebaliknya, atau dari kubu Pak Prabowo yang kemudian membangun narasi-narasi yang sifatnya serangan terhadap Presiden Jokowi, itu bisa menjadi tanda kekalahan bagi kubu Prabowo. Pak Bambang Pacul pada pesannya, jangan menyerang orang baik, bahaya. Saya kira sekian dulu, nanti kita lanjut di tayangan berikutnya. Saya Krisyanto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.